Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian? Penonton setia Sakahayang, semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film serunan Kopet berjudul Getaway 2024, di mana film ini menceritakan sebuah keluarga yang berniat healing ke sebuah pulau terpencil yang cenah memiliki sejarah kelam dan juga aksi kanibalisasi di masa lalu. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga cemara yang sedang melakukan perjalanan untuk healing ke sebuah pulau terpencil di bagian wetan negara Swedia. Sambil ngebugel, si ibu bernama Susan mengatakan jika pada tahun 1824 orang-orang di pulau itu pernah mengalami pandemi flu bagong yang berlangsung selama 2 tahun, di mana akibat wabah tersebut ratusan penghuni pulau harus meninggoy. Namun sebagian orang yang masih selamat mengalami kelaparan dan stunting, hingga karena keterbatasan makanan mereka pun menjadi kanibal. Dan kini setiap 10 tahun sekali penduduk pulau itu selalu memperingati tragedi tersebut dengan mengadakan sebuah festival bernama Karantan dengan menggelar pertunjukan drama selama 8 jam. Mendengar hal itu, si adik bernama Sam seketika merasa ngeri dengan tujuan mereka saat ini. Sebelum pergi ke Pulau Spalta, Susan dan keluarganya memutuskan untuk mengganjal perut. Saat memesan makanan, putri Susan bernama Jessie berniat menunggu di luar sambil mencari angin. Mendengar hal itu, Sam yang bete berniat untuk ikut. Sesaat kemudian, sontak mereka pun kaget saat menemukan sesuatu di gudang. Aneh sekali, mereka pun heran saat menemukan bangkai burung yang terpenggal. Singkat waktu setelah sarapan, si ayah bernama Richard berkata jika kami akan berlibur ke Pulau Spalta tepat di hari perayaan Karantan 10 tahun sekali. Mendengar hal itu, sontak Engkos pun syok parah. Di tengah kepanikan, Engkos meminta mereka untuk membatalkan rencana tersebut karena cenah orang luar sangat dilarang untuk berkunjung di waktu perayaan Karantan. Akan tetapi, Richard tak bisa membatalkannya karena telah memesan losmen di pulau tersebut. Dirasa bebal, Engkos hanya berkata jika resiko apapun yang akan terjadi kalian terima sendiri. Dirasa Engkos orangnya parnoan akibat kebanyakan nonton film Kopet, Richard meminta keluarganya untuk bersiap sementara ia akan melakukan pembayaran terlebih dulu. Wow, so sweaty, you know. Cash only. Saat bertransaksi, Engkos kembali memperingatkan Richard untuk membawa keluarganya pergi dan jangan pernah nekat untuk pergi ke pulau itu. Richard. Yes, 4 tickets. To where? Sebelum menaiki kapal, mereka pun diminta untuk melakukan pembayaran di muka karena kebanyakan para penumpang saat ini selalu beralasan dompet ketinggalan dan ujung-ujungnya ngutang. Mendengar hal itu, sontak Richard pun baru sadar jika memang dompetnya ketinggalan di kedai. After this boat, no more. 4 return tickets, please. In case we sink. Husband is... Come on, Daddy! My husband. Hingga tak lama berselang, Richard yang kembali langsung membayarnya dan bergegas melakukan perjalanan. All aboard the Skylark! What's happening? Bagaikan jarang kedatangan bule, para penumpang asli pulau menatap mereka dengan sinis. Di saat itu pula, preman botak bernama Johan mengajak mereka untuk mencicipi sekaleng bulan zero hasil racikannya. I think I could have a look around the boat. Oh, let's...
Singkat waktu sesampainya di Pulau Spalta, Richard pun heran dengan orang-orang pulau yang menghadangnya bagaikan maling gas LPG. Sesaat kemudian, seorang wanita sepuh bernama Clara langsung mengusir mereka karena sebentar lagi warga di sini akan melakukan festival Karantan yang begitu sakral. Namun Richard yang terlanjur datang berkata jika kami datang ke sini hanya untuk liburan. Saat niatan mereka selalu ditentang, Susan yang kesal langsung berkata jika sebenarnya kami ingin mengenang nenek moyangnya yang berasal dari Inggris dan terbunuh di sini oleh orang-orang pulau. Di tengah ketegangan, si pemilik losmen bernama Matt langsung meminta semua orang untuk tenang. Kemudian, Matt meminta Clara dan yang lainnya untuk bubar karena kedatangan keluarga Richard akan menjadi tanggung jawabnya. Mendengar hal itu, Clara pun berkata, "Nikmatilah liburan kalian karena pastinya akan sangat singkat." Singkat waktu setelah melakukan room tour, mereka pun terkesan dengan interior rumah ini yang sangat kental dengan tradisi Swedia. Dirasa sudah menjelaskan semuanya, Matt mempersilahkan mereka untuk menikmati fasilitas yang tersedia di tempat ini. Selang beberapa saat, ketika Richard dan Susan sedang memasak, Jesse yang merasakan badannya bau karbit memutuskan untuk mandi. Seusai mandi, Jesse pun heran saat mendengar sesuatu di balik cermin. Singkat waktu di tengah malam, Richard yang terbangun pun heran setelah mendengar suara gaduh dari luar. Di tengah rasa ngeri, Susan yang kesal meminta mereka untuk pergi dan jangan mengganggu keluarganya. Kira-kira apa yang akan direncanakan Clara? Di keesokan harinya, Jesse berniat mengatakan sesuatu pada ayahnya, di mana ia merasa jika saat ini kita sedang diintai, karena kemarin Jesse yang sedang mandi seakan merasa diintip seseorang. Mendengar hal itu, Richard pun berusaha menenangkannya dan mengatakan jika nanti kita akan membuktikannya. Can I come in? Sesaat kemudian, Richard pun menemui Matt dan melaporkan tentang teror yang dilakukan para warga semalam. Apalagi mereka sampai memberikan bangkai musang. Mendengar hal itu, Matt pun berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan para warga. Nice. Kemudian scene beralih ke dermaga. Terlihat pihak kepolisian mendapati engkos dan istrinya telah tewas mengenaskan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kembali pada keluarga Richard yang sedang healing-healing. There we go. Hang on, no. I love you, Mummy. Oh, look. It's your one of his eggs. What is it? One! Oh. Quite far away. Singkat waktu, Richard pun heran saat melihat warga sini yang terlihat mengimpor peti mati sebanyak 4 unit. Daripada pusing memikirkannya, Susan pun menawari Richard servis kenyot kojek. My God, ternyata dugaan Jesse benar jika selama ini Matt telah menyeting villa ini dengan kamera tersembunyi untuk memuaskan hasrat Matt yang esangan. Sementara di dermaga, seorang detektif bernama David baru saja tiba di Pulau Spalta guna mencari petunjuk atas kematian engkos dan istrinya, di mana David menduga jika hal itu dilakukan oleh si preman botak bernama Johan, seorang residipis langganan LP. Mendengar hal itu, petugas dermaga bernama Sunny menyarankan David untuk menemui Clara.
I'm sorry to... Dare you interrupt my rehearsal? Sesaat kemudian, Clara pun kesal dengan David yang mengganggu proses latihan drama. Lantas David berkata jika kedatangannya saat ini berniat mencari Johan yang diduga pelaku pembunuhan. Mendengar hal itu, si bewok bernama Steven berkata, jika sejak setahun terakhir kami tidak melihat keberadaannya. Kemudian, Clara meminta David untuk segera pergi dan jangan mengganggu lagi proses latihannya. Kemudian scene beralih pada Jesse dan Sam. Mereka yang selesai berkeliling baru saja tiba di sebuah kedai. Kemudian pria bernama Ilja berkata, jika kedatangan kalian merupakan kesalahan besar. Not a play. You will. Sekembalinya ke villa, mereka pun merasa konyol dengan tingkah para warga yang sok serem, mentang-mentang mau pentas drama. Hingga sesampainya di kamar, Jesse pun heran dengan kutang dan cangcut pay letternya yang tiba-tiba hilang. Seakan tahu siapa yang mencurinya, Jesse pun terlihat mendekati cermin. Ternyata Matt, si esangan selama ini selalu mengintai Jesse di balik cermin dua arah. Di malam harinya, Clara terlihat mengumpulkan semua orang untuk membicarakan sesuatu. Ia pun memberitahu jika festival kali ini akan berbeda dari biasanya, di mana kini mereka akan melakukan pengorbanan dengan menggunakan korban sungguhan. Dan jelas saja orang itu adalah keluarga Richard yang berasal dari Inggris. Dirasa akan menarik, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukannya. Singkat waktu, Matt ditemui Clara untuk membicarakan ritual karantan yang akan dilakukan esok hari. Lantas, Matt diminta untuk membuat keluarga Richard pingsan untuk mempermudah prosesi pengorbanan. Mendengar perintah si sepuh, Matt pun menurut saja. Di keesokan harinya, festival karantan pun dimulai dengan melakukan drama FTV terlebih dulu. The mainland is still rife with disease. I'm afraid the quarantine must endure. No, they were dead. Sementara di villa, mereka pun mendapat suguhan 4 kue dari Matt, dan tanpa rasa curiga, mereka pun langsung memakannya. Namun di saat itu pula, Matt terlihat melakukan pemantauan di ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, keluarga Richard pun akhirnya pingsan setelah memakan kue yang telah diracuni. Lantas, dirasa masih ada waktu sebelum diserahkan pada Clara, Matt pun berniat memuaskan fetisnya pada Jesse. Oh my god, sontak kita pun tergocek karena sebenarnya keluarga Richard adalah keluarga kopet. Sesaat kemudian, dengan gaya keren, keluarga ini bersiap untuk menghabisi seluruh warga pulau. Singkat waktu setelah menghabisi sebagian warga, Jesse dan Sam diperintahkan Richard untuk ke pelabuhan dan menghabisi semua orang yang tersisa. Di malam harinya, mereka yang tiba di pos pengawas langsung bersiap untuk melakukan drama playing victim. Mama, help from the monsters.
Sungguh licik. Sementara di hutan, Stephen berusaha mengajak Clara untuk bersembunyi. Namun Clara yang tidak ingin bersembunyi berkata jika ia lebih baik mati saat berjuang. Di saat itu pula, tepat di belakang mereka, seseorang sedang nge-cosplay menjadi Jilong. Sementara di pelabuhan terdekat, pihak petugas pun kewalahan saat menanggapi warga yang melaporkan pembantaian yang terjadi. You having fun? Yeah, having a ball. We have to go. That flower. Come on, Clara. Kembali pada keluarga Richard, terlihat mereka pun senang karena berhasil menjebak beberapa warga yang tersisa sekaligus si sepuh Clara. Dan kini, Richard meminta keluarganya untuk kembali beraksi. It's for your own good, Clara. I saw him heading down. To waste so badly. Setelah menakuti mereka, Richard pun meminta keluarganya untuk berpencar. Sementara di dalam, Clara yang muak berniat untuk melawannya. Hey, go on. Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi warga Sparta dengan menyisakan Clara dan Stephen saja. Sementara di sisi lain, David yang terbangun pun kaget saat mendapat laporan jika di Pulau Sparta telah terjadi pembantaian. Sesaat kemudian, sambil menghangatkan diri di atas api unggun manusia, Richard pun berterima kasih pada Sam atas bantuannya. Lantas sesuai janji, Sam pun meminta bayaran double jika berhasil meratakan seluruh warga pulau. Oh, rupanya selama ini Sam bukanlah anak Richard, namun orang bayaran untuk membantu mereka menjalankan aksi kopet. Setelah menghabisi Sam, Richard pun meminta mereka untuk beristirahat di villa. Beberapa saat kemudian, mereka pun sadar jika Clara dan suaminya sudah berada di villa. Lantas, mereka pun pergi ke rumah Matt untuk menjalankan strategi penutupan. Ghosting that pervert. Melihat banyaknya monitor CCTV, Jesse berkata jika sedari awal ia sudah tahu, namun ia ingin membuat Matt senang sebelum dihabisi. Sementara di dermaga, David yang baru tiba pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi di pulau ini. Sungguh kuat. Meski sudah tertembak, Jesse hanya merasakan mules dan sembelit. Lantas, Clara menanyakan keberadaan orang tuanya. Jesse pun berkata jika mereka harus mencarinya sendiri biar lebih menarik. Mendengar hal itu, Stephen pun langsung mencarinya. Herregud. Oh my god! Sontak Stephen pun kaget saat melihat Matt sudah acak-acakan seperti bahan seblak. Di tengah rasa syok, ia pun heran setelah mendengar suara seorang pria yang menangis. Betapa syoknya Clara saat melihat kekuatan kopet dari keluarga ini, di mana meski tangan Richard buntung, ia masih terlihat baik-baik saja. Begitupun dengan Jesse. Dirasa suaminya sudah mati, Clara yang kesal langsung bersiap untuk menyerang. Daeta si Kubrai. Clara pun disangka sebagai pelaku dari semua ini, hingga ia pun dihabisi oleh David. Dirasa ini kesempatan, keluarga kopet ini langsung melakukan playing victim. Melihat hal itu, David yang percaya langsung mengajak mereka untuk pergi.
Sementara itu, Johan yang bersembunyi di perahu berusaha ngabret seedian-ediannya. That was the best holiday ever. Suwe sekali Johan yang tidak melakukan apapun harus terfitnah sebagai salah satu dari pelaku pembantaian. Sementara itu, keluarga Richard yang dianggap sebagai korban terlihat masih kuat dan dievakuasi oleh pihak kepolisian. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup di luar Nurul bukan? Ternyata keluarga Kopet ini menyamar sebagai pelancong guna membalaskan dendam nenek moyangnya yang pernah dihabisi dan dikanibal oleh warga pulau. Entah siapa yang salah ku tak tahu, yang jelas keluarga Kopet ini berhasil membantai seluruh warga di pulau atas nama dendam dari nenek moyangnya. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Getaway 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.